Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bagaimana proses-proses dalam pembuatan keputusan manajemen. Di bidang manajemen dan sebenarnya pengambilan keputusan ini itu penting di dalam bidang manapun, termasuk di dalam bidang manajemen. Nah, yang pertama kita masuk dalam pengertiannya, yaitu pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Misal pengumpulan fakta-fakta, pengumpulan data, terus pengambilan keputusan ini tuh merupakan kegiatan pemimpin yang sering dilakukan di bidang kepemimpinan, di bidang manapun termasuk di bidang manajemen. Terus masuk pada proses-proses dalam pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ini tuh menentukan tujuan dan sasaran khusus. Jika tujuan dan sasaran ini ditetapkan secara memadai, maka ia ini akan memutuskan hasil yang harus dicapai dan ukuran yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Jadi kita ini dituntut untuk mengidentifikasi tujuannya untuk menentukan hasil yang harus dicapai. Kemudian yang kedua yaitu membaca kriteria. Jadi harus benar-benar bisa membaca kriteria. Terus yang ketiga membuat prioritas kriteria. Kemudian yang keempat membuat alternatif. Membuat alternatif ini tuh pemimpin di sini ini harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya, bisa mengira pemikiran pemimpin ini di sini di membuat alternatif ini terdapat beberapa pengertian ya. Yang pertama yaitu pemikiran dalam arti prediksi, kemudian pemikiran dalam arti proyeksi, dan yang ketiga pemikiran dalam arti konjeksi. Yang pertama pemikiran dalam arti prediksi ini misal menganalisis data, analisis sebab akibat, bukan analisis data tetapi analisis sebab akibat. Kemudian yang kedua ini pemikiran dalam arti proyeksi, misal melihat data-data yang telah terkumpul, membaca data. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran dalam arti konjeksi. Yang pertama pemikiran dalam arti prediksi ini misal menganalisis data, analisis sebab akibat, bukan analisis data tetapi analisis sebab akibat. Kemudian yang kedua ini pemikiran dalam arti proyeksi, misal melihat data-data yang telah terkumpul, membaca data. Kemudian yang terakhir yaitu pemikiran dalam arti konjeksi. Nah, dalam arti konjeksi ini tuh didasarkan pada kekuatan intuisi. Pada kekuatan intuisi itu perasaan, didasarkan dalam kekuatan intuisi atau perasaan. Kemudian tahap yang kelima, proses yang kelima itu melakukan uji alternatif. Nah, di sini kita itu mempresentasikan model sistem yang akan dibangun berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Jadi kita ini mempresentasikan apa yang telah kita susun, apa yang telah kita bangun berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Kemudian tahap yang keenam menetapkan alternatif. Nah, di sini itu akan melibatkan semua pihak yang terlibat. Jadi nggak hanya satu oknum aja, tapi semua oknum dilibatkan. Karena apa? Karena memang kekuasaan pemimpin ini tidak dapat dioperasionalkan jika tidak didukung atau dibantu oleh seluruh personal. Pimpinan ini harus mengembangkan konsep kerjasama antar orang ke orang. Jadi semua oknum, semua orang ini terlibat dalam menetapkan alternatif ini. Kemudian yang ketujuh itu proses pelaksanaan. Nah, di dalam proses pelaksanaan ini kita harus mampu menerima dampak negatif maupun dampak negatif.
jika kita mendapatkan dampak negatif misalnya ya, nah kita ini juga harus punya alternatif yang lain gitu. Kita harus menyiapkan alternatif yang lain. Misal kita dapat dampak negatif gitu misalnya ya, kemudian keputusan dapat ditangani oleh 2 sampai 3 orang dan diserahkan kepada sebuah tim yang terdiri 40 orang atau lebih. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8 ya, memodifikasi evaluasi alternatif. Nah, di sini pemimpin dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Misal mengevaluasi setelah pelaksanaan itu kan, misalnya seperti kita mengadakan acara gitu kan, itu kan mesti ada evaluasi, setelahnya ada rapat evaluasi, kemudian ada pembenaran. Nah, di sini juga terdapat modifikasi evaluasi alternatif. Misal kita melakukan penilaian ulang atau melakukan evaluasi agar setelahnya kita dapat melaksanakan pelaksanaan yang lebih baik dari pelaksanaan hari sebelumnya gitu. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan pemateri yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan terkait klasifikasi keputusan. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa dalam materi saya ini mengenai klasifikasi keputusan itu ditinjau dari beberapa segi. Nah, yang pertama di sini ditinjau dari segi struktur, ruang lingkup, dan tingkat perbuatan keputusan itu dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis besar, yaitu yang pertama keputusan umum yang timbul dari berbagai kebijaksanaan, peraturan dan prinsip yang sudah ditetapkan itu sendiri. Dan yang kedua itu terkait dengan keputusan unik, yaitu keputusan yang kreatif, yang memerlukan ketentuan tersendiri. Itu ditinjau dari pembuat keputusan itu sendiri. Dan yang selanjutnya ditinjau dari segi keputusan. Ini menurut Hadley al. itu menegaskan bahwa keputusan terprogram itu biasanya dibuat oleh mereka yang menduduki posisi posisi manajemen yang lebih rendah. Dan sebaliknya, keputusan besar yaitu yang terprogram dan mempunyai implikasi luas terhadap organisasi. Umumnya di sini dibuat oleh manajemen yang tingkatnya lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi kedudukan para pengambil keputusan, maka semakin luas ruang lingkup keputusan yang dibuatnya, yang juga berarti semakin luas dampaknya terhadap organisasi dan masyarakat itu sendiri. Mengingat keputusan terprogram, maka itu telah ada pedomannya. Maka pembuatan keputusan tingkat atas itu tidak perlu lagi melibatkan dirinya di dalam membuat keputusan seperti itu. Kemudian ditinjau dari segi waktu dan keterampilan. Banyak para ahli yang mengklasifikasikan, banyak para ahli yang mengklasifikasikan keputusan ke dalam 3 macam keputusan, yaitu keputusan jangka panjang, keputusan jangka menengah, dan keputusan jangka pendek. Selanjutnya, jika dilihat dari segi kemampuan atau keterampilan, tipe keputusan yang terprogram atau terstruktur itu lebih mudah, lebih cepat dibandingkan tipe keputusan yang tidak terprogram ataupun tidak
terstruktur. Itu tentu memerlukan kecakapan atau latihan terlebih dahulu maupun pengalaman. Dan yang selanjutnya itu ditinjau dari segi keputusan itu sendiri. Menurut Mangko Subroto dan Trisnadi, itu mereka itu cenderung membedakannya dalam 3 jenis keputusan, yaitu keputusan yang strategis, keputusan yang taktis, dan keputusan yang operasional. Di sini saya akan coba menjelaskan apa itu keputusan strategis, taktis, maupun operasional. Yang pertama itu keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. Keputusan strategis ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat strategis, yakni merupakan masalah yang menentukan mati ataupun hidupnya sebuah organisasi itu, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Kemudian keputusan taktis. Keputusan taktis ini adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah tingkat bawah. Keputusan taktis ini juga merupakan suatu tindakan yang berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya, yang ketiga itu keputusan operasional. Perlu diketahui bahwa keputusan operasional ini adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan operasional dapat diambil oleh manajemen bagian bawah, misalnya pada operator mesin di lantai produksi. Itu. Kemudian keputusan operasional ini sangat menentukan efektivitas keputusan strategis. Maka ada kaitannya yang diambil oleh para pimpinan suatu perusahaan. Kemudian ini ada menurut pandangan seorang ahli yang dipikirkan oleh Suherland itu menyebutkan ada 4 jenis. Yang pertama ada tujuan cita-cita yang dibuat penanggung jawab tertinggi dalam organisasi yang kompleks, di mana yang berhubungan dengan apa yang sebenarnya diinginkannya. Dan yang kedua itu keputusan yang strategik yang mempersoalkan apa yang dapat dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga keputusan taktis. Keputusan ini yang mengarah pada bagaimana melaksanakan keputusan yang strategik dan lebih pendek jangka waktunya. Walaupun jangka waktunya itu pendek, ya bisa kemungkinan ini bisa mempunyai implikasi jangka panjang, yaitu apabila dilangkahi atau didahului atau dilupakan, itu juga dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi tersebut. Sedangkan yang keempat itu keputusan yang operasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Kemudian saya serahkan kepada pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita Saputri.
dengan NIM 18220067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan dari materi kelompok kami. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang teknik-teknik pengambilan sebuah keputusan yang efektif dalam organisasi dan di ilmu manajemen. Nah, teknik-teknik pengambilan sebuah keputusan ini ada 4 yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, teknik yang pertama yaitu adalah teknik partisipatif, yang mana teknik ini pengambilan keputusannya dengan gaya kepemimpinan yang demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku. Nah, diambil secara individu dan kelompok. Nah, selanjutnya yaitu adalah teknik pengambilan keputusan berkelompok, yaitu sebuah teknik yang akan membantu pemimpinnya untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih efektif dari efektif. Nah, tetapi teknik keputusan ini memiliki kelemahan, yaitu adanya sebuah status quo atau adanya penolakan oleh sebagian kelompok atau sebagian orang atau bawahan dari pemimpin tersebut atau juga karyawan dari pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik Delphi. Teknik Delphi ini muncul pada tahun 1950 dan populer di tahun 2000-an. Nah, teknik ini merupakan teknik yang mana akan memprediksikan sebuah keputusan itu untuk jangka panjang, untuk waktu yang panjang atau berjangka waktu yang panjang. Dengan keputusan ini diambil secara berkelompok. Selanjutnya yaitu teknik kelompok nominal. Teknik ini merupakan teknik khusus yang mana ada tahap-tahap sebuah pengambilan keputusannya. Yang pertama yaitu adalah pembangkitan ide atau pengembangan ide dari kelompok. Yang kedua adalah adanya pencatatan terhadap ide-ide yang telah dikeluarkan orang-orang yang ada di dalam kelompok itu yang berdiskusi. Yang ketiga, itu adanya pembahasan terhadap ide yang mana adanya klarifikasi atau penjelasan lebih terhadap ide-ide yang dikeluarkan dan adanya evaluasi dari ide tersebut. Selanjutnya, yaitu adanya voting terhadap ide mana yang akan menjadi sebuah keputusan dari teknik pengambilan keputusan dalam teknik kelompok nominal. Nah, selanjutnya saya akan membahaskan sebuah proses pengambilan keputusan yang efektif melalui beberapa tahap. Yang tahap pertama yaitu adanya sebuah perumusan masalah terhadap keputusan yang akan diambil. Kedua, menemukan kriteria pemecahan masalah. Yang ketiga, identifikasi alternatif terbaik pemecahan masalah, penilaian alternatif pemecahan masalah tersebut. Terus kelima, adanya alternatif terbaik dalam pemecahan masalah. Yang keenam atau yang terakhir adanya penempatan keputusan dan implementasi dari sebuah keputusan itu tersebut yang diambil oleh pemimpin. Nah, teman-teman, cukup sekian penjelasan saya tentang teknik-teknik pengambilan sebuah keputusan yang efektif dalam organisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.